Banyak kayak orang Indonesia kena The Power of Kepepet. Malah galak kalau di orang kepepet. Iya. Oke, tapi dengan first pick lagi nih untuk Dewa United. Dengan langsung menutup Karakovius dan juga Chushin karena memang lebih bermain ke tipikal hero-hero frontliner yang jalan kaki kan. Kayak Esmeralda, kayak Fredrin. Ini lumayan sulit kalau ketemu sama Chushin. Ya, baru Grangernya di bench sekarang gitu. Ya, biar karena akhirnya aku tahu kenapa lebih ke Granger kan dibanding Harin karena kayak Granger lebih bisa instant kill untuk nge-carry sebagai damage dealer utama ya. Dan dia nggak perlu terlalu masuk ya dalam team fight, bisa main agak jauh juga, punya range yang lebih dibandingkan dengan Harin. Moskov di bench. Apakah Fanny akan terlepas? Tidak terlepas. Masih ya. Ya, ada Kimi masih open. Oh iya, ada Kimi. Kimi ya sih? Ya, ada Kimi sekarang. Walaupun Kimi juga sebenarnya bukan nggak bisa dilawan ya. Betul. Kayak masih bisa diganggu dengan kayak Farsa. Ya, tapi lumayan merepotkan ya karena harus berhadapan dengan Kimi. Landingnya agak berat ya. Ya, berat di mana-mana sih, kayak dari tim fan-nya kayak kita gampang buat nikahin, kita gampang buat kena stunnya dia, gampang juga untuk kena mobilize dari Kimi. Yap. Dan bahkan untuk damage dari Kimi sendiri ketika dia punya item itu sangat besar sekali akumulasinya. Kimi kan? Yes. Atau Kimi yang sangat possible juga bisa dibawa di mid atau di gold pun ya. Masih terbuka. Walaupun secara win rate-nya nggak menjamin dengan win rate yang tinggi ya. Tapi ya itu dia, salah satu jawabannya adalah alternate-nya dengan Farsa dan chipnya sekarang beda tangan. Memang RRQ menawarkan sesuatu yang cukup dilematis. Kimi or chip. Yep. Dan chip yang kita tahu dari Idok sendiri nih sering kali juga untuk mega play. Ya. Jadi sebenarnya untuk di early game yang menjadi ancaman sekarang untuk Dewa. Apakah mereka tetap akan bermain Fredrin kembali? Karena Fredrin juga sebenarnya bisa menjadi salah satu jawaban. At least pegang di depan dan biarkan untuk ininya bisa memberikan damage yang besar secara akumulasinya dia. Ya. Fredrin Gatot kah? Ya. Buat bisa counter dua sekaligus nih. Farsanya bisa dikejar ke belakang. Dan di saat nanti shortcut dibuka juga ada IOG-nya dengan area of effect. Gatot itu aja bisa jadi jawaban. Karena referensi kemarin juga Kesu dengan Gatot, tapi ternyata Harin dan Fredrin dulu. Sudah terkonfirmasi bahwa Kiminya akan bergerak ke arah mid. Ya, ini lumayan banyak ya sebenarnya untuk magical damage. Jadi pure mungkin untuk Dewa sendiri mereka akan bermain magic damager sebagai source damage utama mereka. Dan ini menutup Suyo juga nggak sih harusnya? Ya kalau sudah ketutup, apa nih? Baxia kah bisa keluar mungkin? Arab. Di Beatrix dulu. Wah ini galak, dipanggil padahal yang keluar dari kayak begini. Ampun ya. Lumayan berat ya, tapi ya tadi dulu udah di bench sekarang. Romer ya, Yap. yang agak harus dieliminasi. Harus hati-hati tetap dengan bisa jadi kemunculan untuk Chow juga Ya. yang masih tersedia available. Ya karena combo Tigreal Traction Pulse ini kan PR ya. Ya kalau Kimi sendiri traction pulse-nya kan udah kayak implosion yang dilempar ya. Ya. Udah punya range. Ditambah lagi kalau kena implosion utama. Double. Double. Hanzo Ben. Ini Hanzo. Ya Ben yang cukup bagus ya karena kita tahu tank-tank jungler kayak gini lumayan sulit ketemu dengan Hanzo. Yep. Bisa diakalin ya sebenarnya kalau dari Hanzo-nya sendiri. Karena kan item-item attack speed itu kan Iya. ngelumat hero-hero tebel kan. Oke, Matilda Ben. Gak mau ada creating power lagi untuk Dewa United biar Fredrinnya juga gak ada yang bisa mendapatkan escape. Kimura, sedih banget sebelahnya kosong. Siapa yang mau ngisi kursi sebelah Kimura? Ngapa ya Kim? Aku Bang Eli. Satu assassin lagi Hayabusa. Hayabusa bisa di ban. Itu nyaman saya Sama beli itu di musuh Bali. bebuyutan Kimi juga. Ini ya bener. Tapi kalau bicara tentang assassin sebenarnya masih banyak juga opsinya ya. Kayak Link Link. juga kan sekarang sudah mulai bertebaran nih. Ya. Tapi linknya harus sekarang ya. Kalau di meta yang sekarang linknya link yang mandiri. Ya, Jadi Hayabusa di bench. oke. Mau tetap diarahkan ke arah Suyo kah? Jangan gak sih? Jangan ya. Jangan gak sih? Agak berat ya. Sekali blade sword dipakai miss. Kena ini, ketempelan Fredrin. Joy itu dia, better. Ya, pilihan yang ya, lebih wise lah meskipun Joy pun di match up lah dengan 3 hero dari Dewa sendiri ini agak sulit sebenarnya. Sulit benar. Ya, ada Fredrin. Ada Fredrin dipegangin. Ada Kimi juga ditembakin. Iya, di stopin lagi. Iya. Alright, tapi dua yang akan diamankan oleh Dewa. Roamnya belum kelihatan. Gatot kah buat Kesu? Ya, Gatot, Badang.
Nah masalahnya tiba-tiba bisa aja Apa? Fredrin-nya lempar EXP. Nah itu dia. Itu dia. Nah Zorizo nih. Sorry, bener. Masalah Hero Dairon juga belum kelihatan ya untuk sekarang kan. Oke. Badang masih terbuka sebenarnya kalau mau diambil, tapi kayaknya paling aman mungkin Gatot dulu ya. Gatot bang. Badang. Ya Badang Gatot kah? Iya. Masih diamankan lebih ke setupnya tapi Cici ternyata. Oke. Berarti Badangnya ini kemungkinan besar akan main di romer ya. Karena kita tahu Zorizo dengan Cici, dia juga cukup lihai dengan Cicinya. Yap. Oke, dan Hero to Dairon. Ya, mau main ke belakang kah? Siapa Hilda? Tapi butuh badan sih, Hylos kah? Cici. Dia bukan Glue? Cici. Better Glue daripada Hylos. Iya, mendingan dulu ya. Iya. Atau Gatot sekalian? Boleh Gatot. Gatot ya. Iya. Karena kalau mau main damage lagi agak berat, tapi Oh, Terizla. Long time no see Terizla buat Dairon lagi ya. Ya. Tapi pengen ngejalanin semua kombinasinya ya. Yep. Chip, Terizla, Marsha. Ini enak banget sih. Ya karena mereka butuh badan, karena Terizla bisa nge-provide untuk badan itu sendiri. Berkat pasifnya dia juga. Oke, tapi tentunya ya harapan dari Dewa masih ada untuk bisa memenangkan match ini. Satu kesempatan lagi di game yang kedua memunculkan Fredrin Jungle kembali. Akankah bisa jadi jawaban atau improvisasi gameplay dari RRQ yang akan membawa ke game yang ketiga nantinya? Yap, itu dia. Dengan data yang sudah terlihat, Om. Bisa dibilang dari Dewa juga mereka masih cukup stabil sih. Selama mereka bisa menjaga Kimi bersama dengan Haritnya ini mereka lebih besar bahkan chance-nya apalagi kalau di early game mereka pegang. Oke, berarti game kedua sudah berjalan. Game kedua akan segera kita mulai. Kira-kira ini akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama dulu? 2-0 atau 1 sama? Ya mas, kalau begitu Ebel Arena, mana suaranya? Wow. Let's go. Jangan sampai menyesal ya, ini udah minggu-minggu terakhir regular season nih. Yap. Yang belum sempat datang diusahakan buat nonton langsung ke sini ya. Playoff kalau enggak playoff. Iya, makin rame dan berbeda kali ini Toy dengan Beatrix-nya juga. Tapi di arah EXP, di Sorizo-nya Oke. dipatahin. Buset deh Sorizo-nya. Dikeroyok hampir. Wow, level 1 harus recall. Itu Oh, Idok? kemenangan kecil ya. Oh, hidup. Dan Idok saat terakhir. Hehehe. Idok belok kanan, Idok belok kiri loh tadi. Udah zigzag ya dia ya. Oke, tapi ternyata upaya dari RRQ adalah coba untuk menangin rotasinya dari Wings by Michelle untuk Farsa. Bergerak ke arah Sorizo untuk patahin jalannya Sorizo. Karena penting banget memang untuk aktifnya, bahkan aktifnya dari Dewa sendiri dengan Zorizo-nya. Dan itu cukup berhasil buat di early game. So, melihat dari emblemnya juga, Zorizo ini dengan emblem fighter yang dipergunakan berhadapan dengan Terizla yang kita tahu ini akan cukup tanky sekali dengan emblem tank juga. Jadi sebenarnya untuk di XP-nya tergantung dari setup mereka ya. Dan yang Fredrin sudah mulai ada di samping dari si Dairon. Yap, itu dia. Terlihat ya tadi Dairon juga udah mencari formasi jauh lebih ke dalam. Tapi Sorizo benar-benar kayaknya udah nggak kuat. Begitu banyak jam yang masuk hingga membuat Shen-nya pun. Shen-nya satu terakhir dan Shen gagal mendapatkan karena Sorizo. Sorizo pun masih bertahan sejauh ini. Akankah ada aksi balasan yang akan dilakukan oleh pemain dari Dewa karena mereka sudah mulai bergerak ke area bawah. Bahkan Ray sudah memiliki HP yang cukup kembali untuk bisa bergabung dan join ke dalam pertempuran. Iya, ini Dewa harus mundur sih karena Rinzi juga udah punya feeder ice strike. Yap. Akan bisa nge-zoning nantinya. Yap. Tapi setup menuju ke arah turtle telah dilakukan terlebih dahulu oleh Ray. Yap, karena Cici dalam keadaan sangat tidak baik ini dan Federal Strike yang satu yang terakhir bisa bertahan tapi Ray masih bertahan sejauh ini, bahkan sekarang malah Idoknya yang terjebak sendirian dari tersebut tapi Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Spencer bekerja sama dengan Ditsukeshi tadi. Akankah mereka bisa mendapatkan Kara dari turtle yang pertama dan Idok udah level 4 tapi turtle menjadi milik dari RRQ OC. Dan ini sebuah hal yang begitu manis ya, membuat dari Fredrin yang harusnya bisa unggul di netral objektif ini dipatahkan. Iya, tapi nyaris ya tadi juga untuk Dewanya sebenarnya bisa melakukan perlawanan. Iya. Begitu low HP dari Ray, tapi dia juga gak tumbang sama sekali. Jadi so far so good untuk tim Dewa juga, meskipun kita tahu bagaimana power dari Zorizo sekarang sedang Wah, dikurangi. Sorizo mau dikeroyok bisa-bisa dan ini dia selesai. Oke, jawaban dari game yang pertama adalah Zorizo ini bisa ada di mana-mana dan sekarang RRQ mereka akan meredam EXP lane dari Dewa. Pegangin ya, pegangin emang udah terlihat konsep dari awalnya.
Tapi pencurian Oke, Orange. ketahuan. Pasha, Rinsya apa yang terjadi? Oke, Rinsya dalam keadaan sangat tidak baik dan Rins menghilang dengan sangat cepat dan aksi pembalasan dilakukan oleh pemain dari Dewa. Ya pertukarannya juga akhirnya bisa dinetralkan kan pencurian Orange Pop dan bahkan lagi-lagi Idok terjebak. Oke, dan Idok terjebak sendirian sepakai Idok untuk memaki rekan-rekannya tidak bisa. Di bagian bawah dihancurkan, sudah taruhnya akan ke di atas. Dewa pun melakukan hal sama karena Rin sudah bergerak ke area tersebut. Ya ini Sorizo-nya benar-benar jadi target ternyata. Kalau kita lihat dari Keys to Victory tadi kan Dairen ya Yep. yang harus diperhatikan dan ternyata sekarang Sorizo yang harus diperhatikan. EXP Dewa ya ternyata ya. Yang benar-benar dia ditutup sekali dan tidak ada gerakan sama sekali untuk Solizo di bagian bawah. Ya. Dan dia hanya bisa defense karena ya secara kita tahu bagaimana Cici juga bukan hero yang benar-benar badan ya. Dia lumayan semi juga apalagi dengan emblem fighter yang dipakai jelas untuk di early game belum punya defense sama dengan dari Solizo belum terlalu tanky. Right. Oke, tapi wow, ini udah mulai bertambah ya. Tadi 92-8 kalau nggak salah. Sekarang udah mulai naik lagi untuk Dewa semenjak menangan di game pertama juga. Dan early game yang tadi sempat diunggulkan oleh RRQ ini udah mulai bisa dinetralisir nih oleh pergerakan Dewa juga yang bisa melakukan pertukaran. Mereka juga cukup berani untuk bisa melakukan dive in tadi terhadap Toy di arah atas. Iya, jelasnya yang dicari pasti ya. Adanya trade yang cukup berimbang juga dan goalnya tidak terlalu jauh bagi RRQ meskipun mereka berhasil untuk menang di taraf bagian bawah kan topnya begitu banyak juga platingan untuk si Maybe sebenarnya 2 point kill bahkan untuk Maybe. Ini levelnya Ray dan juga Chen sama loh, tapi bisa mendekat karena sedikit lagi. Dua benar langsung ditahan, tapi Rinsya free di bagian belakang. Federasi langsung dikeluarkan dan sekarang daerah pula sempat kill, tapi Ray menjadi korban pula double kill didapatkan oleh Toy. Kayak gak ada energi ya dari Spencer-nya sehingga masih belum bisa menjangkau ke arah Idok. Tapi 2 point kill dari Toy ini memang semuanya nempel dari pemain-pemain Dewa sehingga damage area of impact yang disumbangkan oleh Toy juga masuk semua. Ya, terus ini dari goalnya juga menurut gue gak terlalu jauh berbeda ya. Perbedaan cuma hanya terlihat dari adanya tarat yang bisa diambil oleh RRQ sejauh ini. Dan Dairen punya Queen Swing untuk first item. Ini cukup membantu pastinya. Jadi damage dari Yoyo Blitz milik dari Cici akan tidak terlalu berasa juga. Sedangkan dari sisi yang berbedanya pasti ya Glowing One untuk Parsha. Ini akan bisa meredam juga efek-efek lifesteal lah dari Cici. Ya, dan Kimi-nya juga ter-outrage ya dengan Ya. Karsa itu sendiri sehingga gak ada space yang aman dan nyaman untuk Spencer untuk bisa clear, bisa delivering damage-nya juga. Dan sekarang keunggulan kembali dipegang oleh Rarvil. Tinggal bagaimana mereka convert ini untuk jadi kemenangan ya, menyamakan kedudukan. Dan Sorizo-nya betul-betul ditahan, tidak dikasih jalan sama sekali. Itu dia ya sumber masalah di game pertama. Akhirnya kayak mereka tahu EXP-nya bisa jalan. Sekarang di game yang kedua Dewa, EXP tidak bisa jalan sama sekali. Mereka harus bisa menjalankan maybe untuk mendapatkan item bagi Dewa. Oke, potensial terlihat. Santai lagi. Jesus sendirian bagian atas bersama dengan Maybe tadi sepertinya udah datang juga untuk bisa menyelamatkan lane yang mereka punya. Tapi dari RRQ sendiri nih, mereda banget loh mereka. Iya, mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya. Tapi masalahnya juga walaupun mereda, tapi vision mereka luas. Terlihat ya bagaimana idoknya juga dia bisa leluasa untuk memasuki Y-walk-nya dia bisa cari informasi sehingga rekan-rekan yang lain bisa memenangkan tiap lane dengan unggul. Yap, bisa Rizzo. Dan ini dia penalty zone-nya dikeluarkan. Federal Strike langsung terlihat itu dia. Pull-up damage-nya begitu baik. Tidak sempat tadi sepertinya. Memberikan damage balasan dari Ray. Oke, dan Ray sang pemegang retribution ya tidak ada. Sehingga harusnya akan menjadi perfect turtle Oke. untuk RRQ. Harusnya akan menjadi perfect turtle. Chen terus-terusan berada dalam area turtle tersebut dan tidak ada gangguan sama sekali. Harusnya ya perfect turtle bisa diamankan oleh Chen. Ini dia bounce back yang begitu baik dilakukan oleh sang rookie. Karena di game 1 patah dan game kedua terlihat bagaimana leluasanya Joy dari Chen. Ya meskipun lumayan beda sih. Kalau game pertama dari Dewa kan mereka sangat mendominasi ya. Ya. Mungkin dari game goldnya ada di angka 7.000 dibandingkan sekarang dengan game gold yang tidak terlalu jauh berbeda juga. Cuman dari RRQ mereka akan bisa melakukan setup dengan nyaman karena di belakang dari penalty zone atau di belakang mungkin dari shotgun yang dibuka akan ada Parsha di sana. Yap, dan bagian bawah mereka juga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu otot artnya dan Dewa berhasil. Oke, tapi masalahnya inner turret atas juga udah berhasil untuk dihancurkan harusnya oleh Toy. Cicilan-cicilannya udah mulai kerasa, backupan juga untuk Rins-nya hadir. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil untuk Dewa. Ya.
Inner bagian top juga. Iya. Tapi midnya masih terjaga so far ya. Athena Shield untuk Ray. Oke, Mau team fight kah? kita Cashew. Ada satu lagi pergerakan Fizz Cracker dikeluarkan, tapi mereka tidak sempat untuk bisa memberikan follow up damage. Karena di daerah mencoba untuk bisa menyelamatkan tadi dengan taruh penalti dan berhasil. Mereka membekal balik pergerakan di daerah dan Baby menggocek. Feather Ice Strike, Idok hadir dan shortcut dikeluarkan sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Chen. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Oke, sebenarnya flicker agresif dari Kesu memang dapat 2 target, tapi sayangnya tidak ada follow up dan terlalu jauh tadi. Yep, terlalu dalam di bagian tengah ya tadi. Bahkan masih ada Tarat juga. Sehingga belum bisa untuk dilakukan follow up dari Dewa. Dan sejauh ini RRQ mereka langsung leading dengan sangat jauh berkat sebuah team fight yang gagal di-initiate oleh Dewa. Iya, selain memang terlalu jauh dan dipotong juga kan tadi Dipegang sama depannya. Dairen kan Iya. dengan langsung membuka Penalti ke arah zone. penalty zone-nya. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dewa ini justru menjadi keuntungan besar lagi untuk RRQ. Mereka ngejar dengan shortcut-nya. Dan targeting dari Chen juga tadi langsung bagus banget ya. Dia langsung ngejar karena Baby. Semuanya berjalan dengan mulus tadi untuk RRQ. Jadi akhirnya selisih gold sudah mulai terlihat sekarang akan ada perbedaan dan kesenjangan antara item Dewa dan juga RRQ. Bloodwing Spencer lebih sakit pasti. Tapi sekarang dari Lord yang sudah mulai disentuh juga dan positioning dari Idok yang memang ini agak berbahaya loh untuk Dewa karena mereka harus bisa manage dari waveland mereka. Yap, di tempat yang berbeda, Fizz Cracker langsung dikeluarkan dan Rin sekali ini tidak akan bisa selamat, tapi Baby benar-benar diburu habis-habisan. Di manakah Chen berada? Namun sekarang Baby-nya berhasil dihancurkan, tapi Toy-nya pun hilang. Masing-masing tidak memiliki damage yang cukup banyak. Sekarang Spencer masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, di mana Dairen tadi mengejar diri dari sorry para berbeda. Tapi Dairen! Wow! Terwipe out! Wow, bagaimana kali ini Dairen benar-benar menjadi kunci juga. Targeting dari Chen juga yang begitu mahal. Walaupun memang banyak yang bisa menggagingin Chen, tapi justru pemain-pemain Dewa yang dipegangin oleh rekan-rekan yang lainnya, Om. Iya, yang tampaknya mungkin tadi agak sedikit flop ya untuk RRQ ya. Mereka berhasil untuk melakukan sebuah tempat yang mulus juga endingnya bagi RRQ. Oke, ini dia Dairen sudah membawa palu kematiannya. Oke, dan bahkan pencurian di area Orange Box ternyata masih belum berhasil ya. Ray masih ada Retribution juga untuk mensecure karena purple miliknya. Walaupun ini masih Lord yang pertama, direlakan begitu saja. Secara high ground defense untuk Dewa, mereka benar-benar ngandelin karena ini harusnya. Iya. Ini ada dan juga harinya sebenarnya udah bisa mulai lebih sakit ya. Cuma ditabrak dengan Chen ini menjadi masalah juga karena kalau kita melihat nantinya Ray ada di bagian depan, belakang nggak ada yang bisa pegang. Itoshi juga lebih sering buat main tabrak ke depan. Jadi pasti lini belakang akan lepas dan nggak ada yang bisa pegangin nanti untuk Chen kalau sampai bisa tembus ke belakang. Yap, dan juga akhirnya dilematis buat Navy dan dia butuh purify, tapi dia nggak bisa lari dari kejarannya Chen. Ya, dan Chen udah goal yang cukup jauh ya, jelas. Kita tidak akan membandingkan mungkin goalnya dengan jungler milik dari ini. Tapi dengan yang lain yang bisa diincar dengan dia, mungkin seperti Maybe untuk Spencer juga. Yap, alright. Tapi keadaan sekarang masih dipegang oleh RRQ. Mereka bakal mengawal Lordnya juga di arah atas dengan menghancurkan inner turret yang tersisa kali ini. Tapi masalahnya sekarang dari Dewa, mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka harus menunggu dan jangan sampai nantinya inisiasi dulu tapi Kesu sendirian. Oke, dan again. sekarang Kesu sendirian. Tidak follow damage. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Oke, Lord akan masuk. Bestara akan segera dihancurkan. Bisa ke arah RRQ langsung menutup game yang kedua ini. Karena sekarang ada sebuah pergerakan tadi dari dengan satu penalti saja. Tapi malah membuat daerah pula sempat hilang masing-masing. Tidak memiliki satu ataupun dua player. Oke, Kesu mencoba untuk membeli waktu sepertinya ya agar follow up damage-nya tidak bisa mengawal Lordnya. Namun sebenarnya kayak akhirnya ngebuat dari Dewa mereka harus defense dengan kehilangan satu pemain, bahkan sekarang 2. Ya, dan bahkan nih ada kesempatan untuk base mid turret mungkin akan coba untuk diambil bagi RRQ. Yap, Chen memiliki upside darah yang cukup banyak kali ini. Ini masih bisa defense untuk base mid turretnya. Iya. Dan ya, sekali lagi kita sering melihat bagaimana Kesu ini berusaha untuk maju tapi dia terpisah dengan yang lain. Sedangkan untuk pemisahannya ketika Kesu memang berhasil untuk menembus ke belakang, penalty zone dari Dairen juga selalu ready untuk menutup siapa yang akan melakukan follow up. Ya, dan kita juga gak banyak melihat adanya traction pulse yang on point ya, karena untuk bisa mengunci pergerakan dari Rims-nya bahkan yang bisa jadi target poinnya juga. Karena memang selalu dipegangnya terus-terusan dengan adanya Dairen di lini paling depan. Dan RRQ mereka nggak mau terlalu over, mereka tetap bisa bermain secara bijak, mundur lagi, tarik, mundur lagi juga sambil menunggu Lord in hand akan muncul. Dan sejauh ini memang untuk
Spencer sendiri ya, ketika dia berusaha untuk mendekat, dia pasti akan dijauhkan juga dengan Feather Airstrike. Atau bahkan dia harus berhati-hati, jangan sampai terkena untuk penalty zone juga. Secara range dari Kimi ketika stack pasif belum penuh, itu akan sangat membuat dia cukup rentan. Yap, dan Kiminya tidak Sky Pierce ya ternyata. Ya, belum lah ya. Belum ya. Tapi kayaknya cukup terlambat juga kalau memang rebuild-nya ke item 4. Ya. Bisa, tapi ya berhadapan dengan Liliana tebal seperti ini, mereka butuh Sky Pierce. Dan kita tidak melihat adanya item Sky Pierce di Dewa. Ya karena jungle-nya juga bukan tipe yang damager ya. Jadi butuh eksekutor tambahan ngandelin maybe sendirian dengan Harit sepertinya cukup sulit. Betul. Dan dengan Lord yang sudah didapatkan tadi oleh RRQ, mereka akan bisa melakukan setup kembali. Dan dari Idoknya yang bisa melakukan sprint ini dia, keuntungan dengan menggunakan chip, mereka akan bisa berada di banyak tempat berkat shotgun. White Walks akan ada di mana dan memberikan ancaman tersendiri untuk Dewa pasti. Oke, dan dengan banyaknya magic damage kayak gini ya sebagai damage dealer inti dari Dewa, ya akhirnya nggak perlu repot-repot buat ke arah physical yang terlalu gimana. Lebih ke langsung aja, bisa Radiant, bisa Athena. Itu dia yang memang ada ya di Dairon ada, di Idok juga ada buat item-item defense-nya. 3 lane push sedang diupayakan oleh RRQ, mereka bisa menabrak, masih ada penalty zone dari Dairon. Ya, dan Lord sudah akan masuk lewat atas. Dairon kita lihat. Dairon punya flicker. Akan seperti apa flicker dan juga penalty zone yang dimiliki. Tapi sepertinya Arki masih cukup sabar. Dan sekarang Dairon mundur sedikit ke area belakang. Tidak mau terlalu gegabah. Tapi masih ada super wave minion berikutnya sih. Dengan kelima pemain dari Dewa yang siap untuk defense, harusnya Arki nggak bisa terlalu maju lagi selain dari kita lihat masuknya wave di arah top dan bottom. Oke, sakit banget loh itu tadi damage yang dihasilkan oleh Rizanya Beast Crack. Tapi Toy berhasil untuk bisa kabur. Hanya saja sekarang penalti itu langsung dikeluarkan oleh dari mana Chen pun langsung mengejar ke arah Spencer yang ada di bagian belakang. Tapi Chen-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, berusaha untuk bisa kabur lagi dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Tapi Dairon satu yang terakhir, hampir saja tadi Dairon bisa ditumbangkan. Oke, dan Dewanya masih bisa melakukan defense walaupun memang Spencer jadi target terus-terusan oleh Chen. Tapi Rena Rapati. Ini dari Rena Rapati akan menjadi milik Sorizo ternyata. Iya, kena Sorizo. Tapi ya lagi-lagi RRQ masih belum berhasil untuk bisa mendobrak defensif dari Dewa. Ya, masih bisa ditahan pastinya tadi juga. Dan targeting yang kita mention juga ya, bagaimana Chen selalu bisa menembus ke bagian belakang yang membuat akhirnya Spencer tidak berdaya sama sekali. Karena kita tahu, ya balik lagi Kesion selalu maju, dari Ray juga yang pegang bagian depan. Lini belakang dari Dewa ini cukup rentan ditabrak secara terus-menerus. Masih ada shortcut juga bisa dibuka pasti untuk RRQ, mereka akan bisa datang dengan Idok. Jadi belum ada masalah juga. Dan ini berarti untuk mengetahui di positioning Idok berada di mana adalah sesuatu yang sangat penting bagi Dewa. Oke. Dan belum kelihatan lagi ya shortcut itu dibuka ya. Belum. Masih tunggu momentum. Wah, Oh, kita itu main dia. lain Baby dan sendirian Maybe dengan zaman pos sudah dibuka dia ada waktu untuk Dairon. Akankah bisa untuk bisa mendekat ke arah dari Maybe tapi depan berbeda itu sehingga isinya langsung panggilan dengan satu pada Spencer yang masih berusaha untuk bisa ke area tersebut. Hanya saja sekarang Dairon pun lejam. Dewa bisa membalaskan keadaan. Targeting menuju ke arah Maybe. Memang dilakukan oleh RRQ tapi again Kesu memisahkan follow up damage yang lainnya sehingga Rins tadi menjadi player pertama yang tumbang. Ya, masih ada retribution memang, tapi apakah berani untuk berhadapan dengan hero-hero Chen kelihatan Chen. dari Dewa? Oke. Dan Chen sudah kelihatan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Sementara Kimi sekarang harus berjaga dulu di area base-nya. Tapi sama Quad langsung dikeluarkan. Chen hampir saja tadi. Solo kill dari Maybe dan mereka mendapatkan Lord. Itu Chen harusnya sambil geser map sih. Badannya ke-expose barusan. Oke, Ngintip dia. terlihat Iya dan pas- sambil ngintip dia harusnya. Hampir Idok tadi kalau berhasil nabrak tadi itu. Wah, selesai. Langsung parade tadi panggil teman-temannya. Ayo pawai di sini ayo. Nah di replaynya kita bakal intip juga Om. Ya, emang cukup double edge ya kalau kita bicara soal chip juga, positioning kapan untuk dibuka, lihat. Dia sangat jepit sekali dan Kesu muncul di sudut yang tidak diduga. Dan itu dapetin 3 hero langsung juga, kepegang semuanya. Dan akhirnya ya tumbanglah satu demi satu juga dan setup di Lord bisa dimenangkan oleh Dewa. Yap. Wah Lordnya udah spawn langsung ya. Di topnya juga nih Lord yang ter-enhance. Yap. Oke, harusnya mereka masih cukup aman sih dengan adanya Karsa. Ya. Mana ya? Kita tahu ya bagaimana Idok dengan penggunaan chipnya. Kadang-kadang mereka bermain ekstrim atau ngegedor aja. Di atas ya. Kayak seorang. Masalahnya atas sudah kebuka juga kan. Yap. Oke, tinggal bagaimana kalkulasinya juga nih. Dan Chen yang menjadi satu sosok distraktor di arah bottom untuk bisa menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. Ditungguin juga tuh
Iya. Chorizo udah siap di bagian bottom lane, 1v1. Harus ada yang ngejagain terus-terusan. Iya, masalah Chorizo juga lumayan strong ya dengan vengeance yang dimiliki. Ya. Dan dari situ juga lumayan ya, kalau kena curtain call kan di late game sakit sebenarnya. Oke. Dan Lordnya memang ditahan, benar-benar diberikan slow push untuk Lordnya. Sehingga nggak bisa di-clear terlalu jauh juga oleh pemain-pemain dari RRQ. Secara Chorizo di bagian bawah, sehingga ini secara kuantitas Dewa akan kurang personil ya untuk di bagian top. Yap. Oke, Lordnya masih bisa ditahan. Tapi masalahnya Dewa udah mulai mempersempit lagi gap yang dialami ya. Ketertinggalannya juga karena Inari Runner sekarang sudah mulai dirontokkan satu persatu. Dan awareness dari Dewa juga ini lumayan oke dengan mengirimkan Chorizo yang menahan chatnya. Sehingga mereka tidak mengalami kerugian juga ya. Yep. Best start yang bisa diambil oleh RRQ. Dan berarti dengan masuk ke menit 18, Evolve Lord. Itu yang akan kita nantikan juga bagaimana pertempuran di sana. Karena dari tadi, Kesu mungkin di awal kelihatan kayak dia nggak ada follow up. Tapi begitu dia dapat follow up-nya, begitu dia bisa ngunci 3 sekaligus 2 mungkin yang penting-penting dari RRQ. Dewa tiba-tiba langsung bisa ngebalikin karena item dari Spencer juga yang sudah selesai. Iya, udah concentrated ya untuk Ya. ngasih sustain. Full item loh itu. Iya, dan ini udah mau ganti item terakhir nih buat karetnya Maybe. Dia mau ganti arah Winter juga. Winter atau Immortal. Bisa full jadi. full damage. Tinggal percayakan aja badannya, tapi kayaknya butuh defensif tambahan gak sih? Kayak dia Defensif, dari tadi Imo. di targetnya Imo atau Winter. Ini sebenarnya jawaban paling bagus ya. Apalagi kan udah manajemen dulu lah. Daripada responnya lama ya, 1 Ya. menit. Bakal ditunggu juga. So, Lord Evolve telah spawn juga sekarang. Kalau kita bicara soal objektif dari RRQ, mereka akan bisa lebih cepat untuk mendapatkan Lord ini. Tapi Yap. kalau kita bicara soal bagaimana untuk memenangkan tim fight Dewa, mereka punya kapasitas seperti itu. Mereka ada Fredrin di barisan depan, mereka punya Kiming di barisan tengah, dan di belakang pasti masih ada Maybe juga. Yap, Nah. dan Dewa udah mulai ke distract harusnya dengan overthinkingnya menuju ke arah sosok dari chipnya Idok. Ya, itu kalau gak dijagain dapat bener. Untuk sekarang Chen langsung mau dihajar, tapi sama bos. Bahkan sekarang shortcut dari keluarkan Maybe-nya masih berusaha untuk bisa menjauh dan juga mengatakan saja. Kita para Oh, sorry, berbeda. Tapi sekarang coba Chen-nya masih ada Winter kalau di dalam tubuhnya Chen agar gak bisa selamat, tapi Chen masih berjuang di tempat berat. Chen masih kabur, tapi Idok kemana berhasil dihancurkan. Terpisah semuanya pembeda RRQ. Rinsya satu terakhir. Rinsya pun lejap tapi double kill dari Toy. Itu si Kesu. Mereka kejauhan dan Beast Crack. Maybe mencoba mengatakan damage dan sekarang coba lihat Toy. Oh, no. Toy pun kehilangan dari Immortal. Sementara Maybe satu terakhir. Dan sekarang Toy pun lejap bahkan Jairan masih berjuang penalti sudah dikeluarkan. Jairan. Chen. Immortal pun lejap. Tapi sekarang Chen Dadir mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Immortal yang hilang. Chen pun masih berusaha. Dan Maybe down. Dan Dairan benar-benar sekuat tenaga menahan pengejaran yang dilakukan terhadap Chen barusan dari Spencer. Immortal ganti Winter dan bahkan Chen-nya selamat dan dia bisa recall, dia bisa pulang dan join the fight lagi. Wow, Dairan menjadi pembeda tadi. Begitu banyak menerima source skill, begitu tenang juga untuk menyelesaikan tim fight yang terjadi dan Dewa. Lihat bagaimana Chen. Waduh, itu si Kesu. Hehe. Diusir mundur. Oke, ini Chen benar-benar belum ke shutdown loh. Dia dikejar-kejar tadi dan sekarang punya keleluasaan untuk set up ke area dari Lordnya. Yap, tapi sekarang Ray sudah hadir. Idok, akankah bersiap? Udah terlihat tadi. Ada portalnya keluar. Sementara sekarang Chorizo-nya masih berusaha untuk bisa mundur dan juga selamat. Curtain call-nya pun sudah terlihat. Itu si Kesu depan benar. Rage hampir saja tadi menjadi korban di dalam pertemuan. Dan sekarang Spencer yang mengatakan damage begitu menyakitkan. Idok masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Oke, Rins harus mundur dulu dan harusnya ini membuat dari RRQ mereka mengurungkan setup ke area dari Lordnya. Tapi Dewa juga punya gangguan di arah top dan mid ya. Super Wave minion yang berjalan. Mereka harus maintain terlebih dahulu. Nah ini harus di-clear pasti ya untuk Dewa juga. Tapi Lordnya akan dipercepat karena melihat bagaimana positioning untuk damager milik dari Dewa masih show. Untuk di area top dan akhirnya reset terjadi. Dewa, mereka sudah mulai bisa clear di area base mereka sekaligus untuk pegang di Lord Evolve. Oke. Dan belum terdeteksi satu sama lain ya. Masalahnya Chen juga bakal bisa menyelinap masuk. Dan Lordnya bakal... Tertangkap di
tidak ada follow up damage kali ini. Rinsya pun diusir sejauh ini, hanya saja mereka mencoba untuk bisa mempercepat ke area dari Lord tersebut. Pertempuran terjadi, Ito Shikezu dipukul mundur. Ito Shikezu kehilangan dari Immortalnya, tapi sekarang coba lihat Spencer mencoba untuk bisa memukul mundur ke arah beberapa player dimiliki oleh Hierarchy OC, tapi Lordnya kereset kali ini. Reset lagi, maju mundur dari keduanya menuju menit ke-23. Oke. Dan Chen harusnya ketahuan. Dan ketahuan, Chen ketahuan di bagian bawah. Di atas, ada satu hal yang membuat Dewa kembali overthinking. Iya, masalahnya ada Y-Walk, ada shortcut juga dari Ido. Konsil terdengar kali ini memukul mundur pemain-pemain dari Dewa. Dan sekarang Lordnya dikuasai oleh Rarkyu. Yap, mau tidak mau Spencer harus pulang, Spencer harus bisa clear mina dengan sangat cepat, lalu mungkin kembali lagi ke dalam pertempuran, tapi ternyata untuk kali ini mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran karena hidupnya pun sudah terkena beberapa damage, tapi penalty sudah dikeluarkan dan tidak korek karena siapapun, kereset lagi Lordnya. Again, mereka menari di area Lord. Luar biasa. Bagaimana defensif yang dilakukan oleh Dewa. Mereka juga menarik ulur dan Hierarchy mereka nggak mau gamble. Hehe, solo kill kah? Hehe, maybe mencoba untuk menggocek, tapi Zaman Force terlihat di area tersebut. Bahkan sekarang Rinsya membuat sebuah pagar, maybe tidak bisa untuk mendekat. Tidak ada Zaman Force untuk beberapa saat. Maybe Japur mencoba untuk bisa maju, tapi Reja masih bertahan dalam area Lord tersebut. Coba lihat akan bisa tapi Cat dihancurkan. Dan Lord Japur menjadi milik baby. Direct get down. Bahkan tuh sekarang coba lihat itu Shikezu berhasil dan juga, tapi Toy akan menjadi pahlawan untuk kali ini karena sekarang satu terakhir. Sorizo pun harus mundur, mereka harus mundur. Lord Evo, masalahnya ada di tangan Dewa dengan unggul jumlah. Maybe Spencer sebagai damage dealernya masih ada. Dan mampukah Hierarchy bertahan, hanya menyisakan Rins dan juga Toy sekarang. Ya, masih ada badan pastinya. Zorizo di sini cukup tebal. Oke, Rins bisa cicil half HP untuk Zorizo, tapi regen juga akan ada, dan lihat dikawal untuk Lordnya. Ini Lord yang akan bisa memberikan buff juga untuk hero siapapun yang ada di dekat Lord Evolve. 2 melawan 3, masih 30 detik lagi untuk Ido. Federalized Rex sudah terlihat. Akan seperti apa lagi? Sorizo mencoba untuk bisa maju ke arah tempat, tapi terlalu sakit pula damage di mana sekarang Spencer dan dipukul mundur karena ada Rins. Tapi udah hilang Immortal pula. Zaman pun dikeluarkan. Rizya masih bertahan. Masih ada Winter jatuh. 3 blok.